Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Larissa dengan NIM F1D2210044 dari program studi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum protozoa yang merupakan mata kuliah dari paleontologi. Baiklah, pengertian tentang protozoa. Filum protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Karakteristik pada protozoa ini termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari algae karena tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Nah, filum protozoa ini merupakan hewan yang bersel satu dengan hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Pada filum ini, hewannya termasuk tidak dapat hidup dengan sendiri. Dari segi bentuk, sel protozoa sangat bervariasi. Ada yang tetap dan ada pula yang berubah-ubah. Struktur tubuh protozoa terdiri dari sitoplasma yang diselubungi oleh membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran zat di dalam sel dengan zat di luar sel. Protozoa termasuk hewan heterotrof yang mendapat makanan dengan cara fagositosis, yaitu merupakan proses memperoleh makanan dengan cara menelan dan mencerna mangsanya. Itulah mengapa protozoa ini dikenal sebagai predator uniseluler yang memangsa protista lain dan pengontrol dari populasi bakteri. Protozoa dapat ditemukan hidup bebas di alam. Di alam bebas, protozoa banyak ditemukan di perairan seperti di tempat basah yang mengandung sungai, sawah, laut, parit, kolam, dan lain-lain. Bentuk dari tubuh protozoa ini, kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Ukuran tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Tubuh protozoa sangat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Juga ada memiliki flagel atau bersilia. Reproduksi pada filum protozoa. Protozoa berkembang biak melalui reproduksi aseksual, yaitu berlangsung dengan pembelahan sel, dan bereproduksi seksual dengan cara konjugasi. Nah, klasifikasi pada filum protozoa ini ada 4, yaitu ada kelas Flagellata, kelas Sarcodina, kelas Sporozoa, dan kelas Ciliata. Nah, yang pertama itu ada kelas Flagellata yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk dibedakan menjadi 2, yaitu ada Flagellata autotrofik berkloroplas atau dapat berfotosintesis, contohnya Eglena viridis, Noctiluca miliaris, dan Volvax globator. Selanjutnya ada Flagellata heterotrofik, yaitu tidak berkloroplas, contohnya Trypanosoma, Gambiens, dan Leishmania. Pada kelas Flagellata ini merupakan hewan yang hidup secara bebas atau bersifat parasit dengan satu atau dari beberapa. Umumnya kelas ini tersusun atas satu inti, beberapa ada yang lebih dari satu. Tubuh pada kelas ini tidak dilindungi oleh cangkang dan hanya beberapa saja. Hidupnya baik di air tawar maupun di air laut. Kelas Flagellata ini mempunyai cara pemfosilan secara case, yaitu merupakan cetakan dari jejak material asing dan terisi oleh zat lain dari luar, sedangkan fosilnya sendiri sudah lenyap.
Umur pada kelas ini adalah Kambrium hingga Resen, yaitu 570 juta tahun sampai 0,01 juta tahun. Flagellata memiliki cara hidup dengan sesil atau berkoloni, kelompok, dan kelas Flagellata ini tidak mempunyai komposisi kimianya dan tidak memiliki bentuk tes. Lingkungan hidup kelas ini ada pada laut dalam, batial sampai hadal, yaitu 200 sampai 6.000 meter, dengan lingkungan pengendapannya sama, yaitu zona batial sampai hadal dengan kedalaman 200 sampai 6.000 meter. Selanjutnya yaitu kelas kedua ada Sarcodina, merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk sendiri, yang dapat berfungsi sebagai alat gerak semuanya untuk menangkap makanan. Ada beberapa pada kelas ini yang memiliki cangkang, tetapi hanya beberapa di antaranya saja. Kelas ini dijumpai pada air tawar dan ada juga yang ada di air laut. Beberapa juga hidup dengan soliter dan sebagian hidup dengan berkoloni. Sarcodina ini berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Kelas ini dapat terfosilkan dalam jumlah yang banyak dan sangat besar dalam batuan sedimen. Kelas ini memiliki cara pemfosilan dengan case, yaitu cetakan dari material asing atau zat asing lainnya, dan fosilnya sendiri sudah lenyap. Umur pada kelas ini sama, yaitu Kambrium hingga Resen, 570 juta tahun sampai 0,01 juta tahun. Memiliki cara hidup dengan soliter dan tidak mempunyai komposisi kimia dan bentuk tes. Memiliki cara hidup ini dengan lingkungan hidupnya terdapat di laut dalam, yaitu batial sampai hadal, dan lingkungan pengendapannya sama, batial sampai hadal 200 sampai 6.000 meter. Kelas yang tiga ada kelas Sporozoa, merupakan hewan yang tidak mempunyai alat gerak, tidak mempunyai rangka, sehingga sulit untuk mempunyai alat gerak, dan sangat sulit untuk terawetkan. Pada kelas Sporozoa ini hanya bisa sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Bentuk tubuh dari Sporozoa ini bulat atau oval, dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya di tubuh inang. Semua Sporozoa merupakan parasit pada tubuh manusia dan hewan sebagai inangnya. Sporozoa masuk ke tubuh inang melalui perantara seperti nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Kelas Sporozoa ini mempunyai proses pemfosilan case, yaitu merupakan cetakan dari jejak oleh material asing dan zat lain dari luar, sedangkan pada fosilnya sendiri sudah lenyap. Umur pada kelas Sporozoa ini Kambrium hingga Resen, dan memiliki cara hidup dengan berkoloni atau berkelompok, dan sesil, yaitu hidup dengan cara tertambat dan tidak mempunyai komposisi kimia. Pada Sporozoa ini lingkungan hidupnya juga terdapat di batial sampai hadal, yaitu 200 sampai 6.000 meter kedalamannya, dan lingkungan pengendapannya pun juga sama. Selanjutnya, kelas terakhir pada protozoa yaitu kelas Ciliata. Kelas ini hidup di dalam sebagai segala habitat air hidupnya, dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Tersusun dari bahan organik yang kompleks dengan komposisi kimia yang belum dapat dipastikan. Kelas pada Ciliata ini mempunyai alat gerak berupa silia, yaitu rambut bergetar, banyak ditemukan di berbagai tempat yang mengandung air dan sering ditemukan di tempat berair seperti selokan, air sawah, air sungai, dan air kolam, terutama di tempat-tempat yang mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada Ciliata yaitu secara seksual dan aseksual, mempunyai proses pemfosilan secara case, yaitu jejak dari material asing atau dari zat asing dari luar yang sudah lenyap fosilnya, dan berumur Kambrium hingga Resen dengan cara hidup secara berkoloni atau berkelompok, dan sesil, yaitu hidup dengan secara tertambat. Pada kelas ini tidak memiliki komposisi kimia dan mempunyai bentuk tes, yaitu lorica.
Lingkungan hidup pada Siliata ini sama dengan kelas-kelas lainnya, yaitu di laut kedalaman Batial sampai Hadal, dan lingkungan pengendapannya pun sama di kedalaman Batial sampai Hadal, kedalamannya 200 sampai 6.000 meter. Jadi pada film protozoa ini mempunyai peranan juga dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat nih bagi manusia. Selanjutnya ada contoh foraminifera, kerangkanya yang telah kosong tadi mengendap di dasar laut dan membentuk tanah globigerina. Selanjutnya ada radiolaria, yaitu kerangkanya jika mengendap di dasar laut menjadi tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Baiklah, sekian penjelasan tentang filum protozoa dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.